sama Rusma Effendi. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, ada baiknya Ibu cek kehadiran kalian dulu. Maulida, hadir Bu. Maulidina, hadir Bu. Ini untuk pembelajaran sudah siap ya? Siap kan? Buku-bukunya kita di tengah pandemi ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Nah, sekarang kita senam otak dulu. Tentang itu semua. Pelajaran yang minggu lalu, siapa yang ingat coba tentang apa? Siapa? Apa? Ini harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Iya. Tepuk tangan untuk ini mempelajari tentang inflasi. Ya, inflasi itu kelanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya. Untuk kompetensi dasarnya adalah 3.4 menganalisis indeks harga dan inflasi, 4.4 menyajikan temuan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Kalau pencapaian kompetensi itu mendeskripsikan pengertian inflasi, mengidentifikasi penyebab inflasi, mengidentifikasi jenis-jenis inflasi, menghitung inflasi, mengidentifikasi dampak inflasi, mengidentifikasi cara mengatasi inflasi, dan menganalisis inflasi. Ini gambar yang kemarin juga. Itu nilai 100.000 ya. 1998 itu dapat apa? Dapat belanja yang penuh. Kemudian yang ini lagi. Ini juga cara mengatasi inflasi kayaknya ini. Di sini ada apa? Siapa yang bisa baca? Kalau dulu katanya itu orang gendut itu tandanya apa? Makmur katanya ya. Berarti intinya kalau inflasinya rendah, manusianya atau masyarakatnya makmur. Tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi peserta didik. Berarti siapa peserta didik? Kalian tahu Ibu? Kami, Bu. Iya, dapat ngapain? Itu peta konsepnya ini kemarin udah ikut perlihatkan juga. Di sini ada indeks harga dan inflasi, ini yang kemarin minggu lalu ya. Kita belajar diskusi kelompok ya. Kelompok 1 itu tentang pengertian dan penyebab inflasi, kelompok 2 tentang jenis inflasi, dan kelompok 3 ini penghitungan inflasi. Kemudian kelompok 4 itu tentang dampak inflasi. Kemudian kelompok 5 perlu waktu 3 menit untuk membentuk kelompoknya. Jangan ribet tapi harus tertib ya. Nah, sekarang sudah membentuk kelompoknya ya. Nah, sekarang cari materinya, dibaca bukunya atau dari internet juga boleh. Searching di Google ya, atau selanjutnya di internet juga boleh. Di sini Bu, sediakan RKPD yang inflasi ringan, inflasi sedang. Berdasarkan itu ada beberapa loh. Ini. Bacakan hasil diskusinya. Udah siap? Siapa yang bacakan nanti dari kelompok ini? Nah, sekarang kalau udah siap,
inflasi. Menurut Lestari Ambani 2015, inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Penyebab inflasi. Inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Di sini ada yang bisa ditanyakan? Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Diberi kesempatan untuk kelompok yang lain untuk yang bertanya. Dan sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Ya, kelompok 2 ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Pramunata. Saya mewakili dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa kebalikan dari inflasi? Kebalikan dari inflasi dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode yang mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai bertambah. Terima kasih, sudah jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang bertanya juga. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Andriansyah. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan sebabnya, dan berdasarkan asalnya. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu beri kesempatan untuk kelompok yang lain untuk menanyakan atau menanggapi. Silakan. Kalau kelompok berapa nih? Kelompok 3. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sinta, perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, apa contoh dari inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat? Contoh dari jenis inflasi. Ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Contoh inflasi ringan, ada harga beras. Jika pada awal tahun harga beras 10.000 per kilogram, kemudian di tahun berikutnya harga beras menjadi 10.500 rupiah, 20 juta. Terima kasih sudah jelas. Tepuk tangan sekali untuk kelompok 3 ya. Silakan. Selamat siang semuanya. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 3 tentang menghitung inflasi. Menghitung inflasi di suatu negara dapat dihitung berdasarkan indeks harga konsumen atau disebut dengan IHK. Hasil diskusi kami bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, silakan kelompok lain menanggapinya ya. Kelompok tanya. Kelompok berapa? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sefira dari kelompok 4 ingin bertanya, apa itu IHKN dan IHK negatif 1? IHKN adalah indeks harga konsumen tahun dasar. Sedangkan IHKN N1 sama dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan kita lanjut ke kelompok lain. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak inflasi hingga mengakibatkan jumlah uang yang tersedia di bank semakin berkurang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ketua Bimada dari kelompok 5. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa dampak inflasi terhadap perekonomian suatu negara? Jawabannya, dengan adanya inflasi, harga-harga barang akan naik, sementara pendapatan atau gaji yang mereka terima tidak ikut naik. Menurunnya ekspor barang disebabkan oleh mahalnya barang. Jika ekspor barang berkurang, maka akan menyebabkan pendapatan negara berkurang. Kelompok yang lain ada yang mau menambahkan atau bertanya lagi atau menanggapi, terserah. Sekarang untuk kelompok 4 ya. Sekarang perwakilan kelompok terakhir ya, kelompok 5. Cara mengatasi inflasi.
Terima kasih. Nah, kelompok yang lain untuk menanggapi, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oh, kelompok 5, silakan. Contoh-contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Contoh-contoh. Tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak. Sudah. Ya, itu tadi hasil diskusi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian ini apa saja faktor penyebab inflasi? Itu peningkatan permintaan harga ya. Terus silakan dikumpulkan hasil diskusinya tadi dan KKPD-nya. Nah, soal ada siap ya? Google formulirnya. Ibu sudah bagikan linknya melalui WA group. Silahkan dikerjakan. Sekarang ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan siapa yang bisa? Ya, silahkan Adi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agim Nasaifullah. Saya akan memberikan kesimpulan yang telah kita pelajari dari tadi pagi sampai sekarang. Kesimpulan inflasi adalah kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus menerus. Nah, sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Adi. Yang disampaikan Adi itu sudah melengkap dengan apa yang juga pengalamannya belajar ya. Materi kita minggu depan, ya, untuk pembelajaran minggu depan kita materinya tentang permintaan dan penawaran uang. Jadi kamu pelajari itu masih tetap di KD 3 di 4 ini ya. Untuk tugas hari ini untuk dikerjakan di rumah ya. Itu kamu ada ibu bagikan di Google Classroom, silahkan nanti kamu kerjakan di situ dan dikirimkan di situ. Berdiri semuanya biar besok kita biar nggak musik seperti yang tadi ya. Terima kasih karena kita masih bisa belajar hari ini ya dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, menambah pengetahuan dan juga dari sikapnya ada yang dinilai pada kerjasamanya, saling berbagi sama kita dan juga keterampilan kalian dari hasil diskusi itu ya. Nah, sebelum kita tutup ada lagi yang kita berdoa, satu orang menjumlahnya siapa? Muhammad Adrianza ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, bersilakan. Berdoa selesai. Dan selamat siang. Siang, Bu.